bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sembuh tak akan lama. Kau bisa merebut hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan kebakaran apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru hebat setelah melihat cuplikan video tadi? Lagu Tulus yang berjudul Manusia Kuat ini jadi pijakan saya dalam menjalani hidup sebagai manusia yang merdeka. Lagu ini menyuarakan suatu semangat hidup untuk pantang menyerah. Jiwa adalah kekuatan terbesar dalam raga manusia. Walau jiwa adalah bagian yang tak tersentuh, ia tetap dapat membara meskipun raga telah hilang. Lagu ini menyampaikan keyakinannya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mematahkan langkah baik manusia lainnya, dan setiap manusia itu merdeka dalam menentukan jati dirinya. Hal ini selaras dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara, dengan semangat dan kekuatan kodrat yang telah dimiliki anak untuk mendapat atau mencapai kemerdekaan mereka dalam menentukan jati diri mereka sendiri. Kemerdekaan ini yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar bagi anak kita tergambar dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Paling tidak ada 4 hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofisnya. Yang kedua, guru. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran. Mari kita kenali masing-masing indikator tersebut untuk mewujudkan merdeka belajar yang berorientasi pada peserta didik kita. Yang pertama, pemahaman bersama pada pemikiran KHD sebagai dasar filosofisnya bahwa anak terlahir bersamaan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan bagaimana kita sebagai guru menuntun anak-anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Yang kedua, guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini secara spesifik adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu yang keempat, strategi. Ada 2 strategi yang harus dikuasai guru, yaitu melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam pembelajaran yang termaktub secara eksplisit dalam perencanaan pembelajaran.
Itulah indikator yang dapat diterapkan kita sebagai guru untuk mencapai pembelajaran yang berorientasikan kepada murid. Bila dikupas lebih dalam lagi mengenai strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan, yaitu ada 3 aspek yang harus diperhatikan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan murid, yang kedua minat, dan yang ketiga profil belajar murid. Dalam praktiknya, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus menjadikan 3 aspek tersebut sebagai dasar dalam menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dengan begitu, guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan semua muridnya. Hal ini sejalan dengan yang telah saya lakukan. Dulu, saya tidak begitu memperhatikan kebutuhan murid dalam pembelajaran. Tapi dengan memaknai bahwa murid merupakan orientasi kita dalam menuntun kodratnya, saya mulai menyesuaikan diri dengan cara memperhatikan satu persatu kebutuhan murid dan membangun lingkungan positif bagi murid dalam memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, strategi yang lain yang dapat saya terapkan yaitu pembelajaran yang memperhatikan kepada sosial emosional murid. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun pembelajaran sosial emosional yang telah saya terapkan di kelas maupun di sekolah yaitu dengan cara pertama seperti kegiatan rutin, membaca bersama, ekstrakurikuler, senam pagi, kerja bakti bersama, dan memperingati hari besar keagamaan. Yang kedua yaitu melakukan refleksi pembelajaran setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, diskusi, atau kerja kelompok dalam memecahkan masalah. Ketiga yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Contohnya, menjaga ketenangan di ruangan perpustakaan dan berdoa selalu dengan hikmat. Itulah ketiga hal yang sudah saya terapkan di kelas maupun di sekolah dalam melaksanakan strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam menerapkan strategi tersebut, ada beberapa hal tentang yang saya temui seperti pemahaman bersama tantangan seperti pemahaman bersama antarkan kerja sejawat, kerjasama dengan orang tua murid yang sebagian belum memperhatikan kebutuhan anak, dan sarana-prasarana yang belum memenuhi kebutuhan anak. Tetapi di sini saya tidak boleh menyerah. Saya harus memiliki solusi-solusi tersendiri untuk menghadapi hambatan atau tantangan tersebut dengan cara melakukan pendekatan dengan rekan kerja sejawat untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid, dan memanfaatkan serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan melihat pada lingkungan sekitar bila mana ada yang dapat digunakan sebagai bahan dan media ajar dalam menerapkan strategi pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru hebat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi.